Welcome to Shalom Youth. Ya ampun Hyung, udah 7 dasawarsa kita nggak kebaktian onsite. Gila 7 dasawarsa dong Bun, ya ampun. Nggak ya 7 bulan, kita udah lama banget nggak ketemu. Kangen nggak sih lo? Bener-bener kangen banget sih, terutama kalau gue kangennya untuk ibadah bareng-bareng sama teman-teman di Shalom Youth. Iya, ambience beda ya, dengerin musik live. Yap. Terus pulang kebaktian kita makan-makan, di hospitality gitu. Kalau lu gimana? Oh, gue sih paling kangen lebih ke komselnya sih. Tiap hari Jumat ya, kita makan gitu ya di rumah siapa. Terus ngobrol-ngobrol gitu. Iya, bener-bener. By the way, kita mau ngapain sih di sini? Nah, hari ini tuh kita mau ngerayain ulang tahunnya Shalom Youth yang ke-65. 65? Ya Promo kaget. Enggak, soalnya gue nonton di YouTube tahun lalu tuh 13 tahun. Bener-bener, tapi ini ya gue jelasin dulu. Jadi kita itu ngitung ulang tahun setelah komisi kita ganti nama dari Komisi Kaum Muda jadi Komisi Shalom Youth. Dan kalau udah dihitung, kita itu udah 65 tahun loh. Wow. Lama ya? Iya, lama juga ya. Bersyukur banget ya bisa sampai 65 tahun ini. Yes, bener banget. Iya bener teman-teman, hari ini kita akan ngerayain HUT Youth yang ke-65 tahun. Jadi acaranya itu kita akan praise and worship, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama dengan tim praise and worship yang kece. Ganteng-ganteng opa gitu ya. Iya, opa ganteng, uni-uni cantik yang wow. Terus kita juga akan dengerin khotbah yang dirangkum dengan acara talk show ya. Bersama opa kita, literally opa Almond, dan MC-nya Ray Steven. Ya. Terus temanya itu untuk hari ini adalah The True Worship. Gimana tuh? Nah, jadi The True Worship itu kita sebagai manusia diciptain oleh Tuhan sebagai penyembahnya yang sejati. Dan hari ini juga kita mau belajar gimana menjadi penyembah-penyembah sejati itu secara yang diajarin di Alkitab. Ya. Oke, untuk lebih lengkapnya kita akan saksikan video berikut ini. Sebelumnya kita mau doa dulu ya. Oh iya, kita doa dulu ya sebelum mulai. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur Tuhan kalau hari ini kita bisa merayakan HUT Youth yang ke-65 tahun. Kami berdoa Tuhan supaya Komisi Youth ini bisa memberkati lebih banyak orang Tuhan dari generasi ke generasi. Kami bersyukur Tuhan buat teknologi yang maju sehingga kami bisa merayakan ini secara online. Walaupun kami terpisah Tuhan di rumah masing-masing, kami percaya Engkau ada di dalam setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Kau yang memberkati acara ini Tuhan, kami siap untuk diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Apa sih yang ada di pikiran kita saat kita mendengar kata ibadah? Ibadah itu hari Minggu. Ibadah cuma bisa dilakukan di gereja. Ibadah hanyalah kegiatan event yang diadakan oleh gereja dan dihadiri oleh puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang. Di sana kita bernyanyi, melompat-lompat, bersorak-sorai demi nama Tuhan, lalu berdoa dan mendengarkan firman. Lalu diakhiri dengan memberi persembahan. Benarkah demikian? Lalu, apa yang kita lakukan dari Senin sampai Sabtu? Apakah bekerja, belajar, dan rutinitas lainnya hanyalah aktivitas biasa? Apakah kita menjalaninya tanpa makna? Bukankah aktivitas tersebut adalah ibadah? Kalau memang bukan, untuk apa kita melakukannya? Bukankah hidup kita untuk melayani Tuhan? Kalau begitu, apa arti ibadah yang sejati? Shalom Youth. Mari kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan kita, karena Tuhan kita adalah yang terbesar dan termulia. Mari kita mau katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari angkat tangan kita. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menerima muji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menerima muji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya, sorak-sorai itu Tuhan kita. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa hati kami, membawa hidup kami Tuhan, sebagai penyembahan-Mu Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidup
tetap setia untuk menyembah Engkau Tuhan. Tidak hanya melalui pujian, tidak hanya melalui rutinitas gereja saja Tuhan, tapi ini hidup kami Tuhan. Kami mau mentaati firman-Mu Tuhan. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang menyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Halo Youthers, ketemu di living room-nya Shalom Youth, dan kali ini di kesempatan yang luar biasa, di kesempatan yang cuma 1 tahun 1 kali, yaitu di HUT-nya, hari ulang tahunnya Shalom Youth. Nah, hari ini tentunya menjadi sangat luar biasa spesial karena kita akan ngebahas satu topik yang kelihatannya kedengarannya udah cukup banyak ya, ada di lagu-lagu atau misalnya di tema-tema khotbah. Tapi penasaran nggak sih kalau kita ngomongin soal yang namanya worship? Worship itu sebetulnya nggak sesederhana yang kita bayangin. Nah, ada banyak hal yang kita mau bahas kali ini, dan udah hadir juga bersama-sama dengan saya seorang narasumber yang pastinya itu luar biasa dan punya kapasitas untuk menjelaskan topik yang satu ini. Ada tema khusus yang dititipkan oleh Bapak Gembala kita, sekaligus Bapak Gembala juga yang akan bicara di kesempatan kali ini. A commitment to worship Jesus, Emmanuel, faithfully. Nah, pastinya kita semua penasaran kan untuk tahu lebih jauh tentang the true worship. So, kita mau berdoa dulu sebelumnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan setiap kesempatan, setiap kata-kata, setiap diskusi yang kami perbincangkan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan adalah kebenaran, dan segala sesuatu kami mau dasari Tuhan dengan firman-Mu. Dan kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kami boleh diskusi, kami boleh belajar lebih banyak lagi Tuhan tentang the true worship. Biarlah Kau yang pimpin, baik hamba Tuhan yang menjadi host maupun Bapak Gembala Pak Almon yang akan menjadi narasumber kami pada kali ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya waktu ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, halo Youthers semuanya, udah hadir bersama-sama dengan saya Ray Stephen di living room-nya Shalom Youth, yaitu Bapak Gembala kita. Kita mau sama-sama sapa. Halo Om, halo Om Almon. Iya, pastinya di antara kita semua punya sapaan masing-masing ya. Ada yang bilang Pak Almon, ada yang bilang Om Almon, ada yang bilang juga Opa Almon. Ya, itu pasti karena usia kita dengan usia beliau yang sudah semakin
jauh jaraknya. Tapi saya percaya kalau Opa Almond ya masih ada bersama-sama dengan kita pasti punya kesempatan untuk belajar. So, mari sama-sama kita belajar hari ini. Pak Almond, apa kabar Pak Almond? Puji Tuhan masih terlindung di Udah. tengah-tengah pandemi sekarang ini. Iya, udah berapa bulan berarti Om ya? Dari Februari, Maret ya? Januari. Dari Januari, oke. Berarti udah sekitar 9-10 bulan Om ya? Ya, Sehat semua tapi Om ya? puji Tuhan. Thank you nih Om udah ngeluangin waktunya buat ada di sini bareng-bareng. Om, ngomong-ngomong soal ulang tahun Youth ya. Kita tuh sebenarnya dari tahun berapa sih Om? Karena kan sebenarnya mungkin setiap kita yang nonton sekarang, setiap kami yang nonton nih, itu nggak ada tuh yang ngeliat jadi saksi mata. Tapi kan kalau Om udah dari lama nih dengan GGP, kira-kira tahun berapa sih Om waktu itu mulainya tuh? Boleh ceritain sedikit nggak Om? Dari zamannya Papa Tison, saya masih ada. Itu tidak ada pelayanan kaum muda. Jadi saya mulai pelayanan kaum muda sesudah Papa Tison meninggal. Iya. Itu jadi udah lama banget ya Om ya? Mungkin 60 tahun lebih kayaknya Om ya? Lalu gereja-gereja lain mulai ikut juga. Dan jadi semua gereja mulai ada pelayanan kaum muda, baru dibentuk organisasi. Iya. Persekutuan Kaum Muda GGP kalau tidak salah namanya. Baru bikin pertemuan yang pertama dan secara organisasi. Oh, jadi waktu itu pelayanannya ada dulu, baru dibentuk organisasinya Om ya? Oh, oke. Tapi berarti udah lama banget ya teman-teman ya? Mungkin 60 tahun lebih. Saya nggak tahu tepatnya. Iya, memang udah wajar sih Om ya, udah lama banget. Iya. Nah Om, ngomong-ngomong nih soal Youth ya, kan Youth udah dari 60 tahun yang lalu nih kurang lebih Om. Dan hari ini ada tema yang mungkin nih Om, dari generasi ke generasi itu udah dibahas tentang the true worship. Nah, tapi apa sih Om ya, yang kalau sekarang ditanya nih, menyembah tuh apa sih? Nah kayaknya masih banyak yang bingung juga, iya ya, nyembah apa ya? Zaman dulu kan kalau misalnya lihat di film-film tahun-tahun abad 1700, abad 17 gitu ya, orang tuh nyembah patung, nyembah ada bakar-bakaran, ada apa dan lain sebagainya. Nah itu kalau definisi nyembah tuh sebenarnya buat kita tuh orang percaya kayak gimana sih Om? Ya, jadi sebenarnya kata menyembah, to worship, ini ada arti yang sempit dan arti yang luas. Kalau arti yang sempit, itu merupakan suatu aktivitas waktu orang yang disebut menyembah Tuhan dalam tanda petik, to worship God. Bagaimana dia menyatakan hormat dia, kasih dia, syukur dia, kagum dia dan lain-lain, dengan seluruh sikap tubuhnya yang sesuai dengan budayanya. Jadi ada orang yang mungkin merasa menyembah Tuhan itu harus paikui, dia sujud. Ada yang berdiri, angkat tangan, ada yang tangannya di ini ya, ditempelkan begini Om ya? Ya, jadi seperti orang India, mereka sudah biasa menyembah kepada dewa-dewa mereka, caranya begini. Itu budaya mereka. Jadi arti sempit, kegiatan pada waktu orang menyatakan hormat dia, syukur dia, kasih dia kepada Tuhan dengan seluruh sikap tubuhnya dan sesuai dengan budayanya. Iya. Mungkin orang Amerika atau orang Israel angkat tangan. Tapi orang India tidak angkat tangan. Waktu saya lihat dalam satu acara, semua orang angkat tangan karena katanya sudah budaya. Kalau menyembah Tuhan mesti angkat tangan. Iya. Mereka angkat tangan, orang India tidak angkat tangan. Dia tetap lipat tangan. Iya. Budaya dia. Itu arti sempitnya. Arti luasnya adalah
Coba lihat Mazmur 96 ayat 10. Oke, Mazmur 96 ayat 10. Ayat 10. Saya akan bacakan. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Dalam versi Firman Allah yang hidup atau Living Bible, ayat 10. Ceritakanlah kepada bangsa-bangsa bahwa Yahweh, Tuhan yang memerintah, Ia berkuasa atas dunia. Kekuasaannya tidak akan pernah dapat digulingkan. Ia akan menghakimi semua bangsa dengan adil. Ayat 9 kalau gitu. Ayat 9. Sembahlah Allah dengan keindahan hidup yang suci. Biarlah bumi bergetar di hadapannya. Ya. Mazmur 96 ayat 9. Sembahlah Allah, worship God with the beauty of holy lives. Jadi menyembah Tuhan dengan keseluruhan keindahan hidup yang kudus. Itu arti penyembahan dalam arti yang luas, yang lebih menyeluruh. Tetapi apa guna kita bicarakan mengenai menyembah Tuhan kalau kita bukan penyembah? Iya. Dari itu, waktu ada usulan mengenai tema ulang tahun True Worship, saya bilang ini bukan ceramah. Boleh dibikin ceramah, boleh True Worship. Tapi kalau ulang tahun itu ada pertanyaan, apakah kaum muda kita, youth kita masih komit, masih setia kepada komitmen mereka untuk menyembah Yesus Immanuel. Itu masalahnya. Ya. Jadi setiap tahun dalam ulang tahun itu komitmen diperbarui, kembali diteguhkan. Kalau mau tahu mengenai teologinya penyembahan dan lain-lain, nanti ada ceramah khusus. Bukan di ulang tahun. Ulang tahun harus sangkut paut. Youth kita masih setia atau tidak? Masih komit atau tidak? Ya. Dari itu dibikin tema Youth Commit to Worship Jesus Immanuel Faithfully. Ya, nah ini bagus. Ya. Jadi kita dari ulang tahun ke ulang tahun kita mau menyatakan bahwa kita masih setia. Saya dengar dari Korea, ada beberapa misionari dari Korea itu mengatakan kaum muda mereka banyak yang sudah tidak ke gereja lagi. Saya tanya kenapa? Sudah pintar, ada pekerjaan, ada gaji, makmur, tidak perlu berdoa lagi. Iya. Tidak perlu ke gereja lagi. Nah ini satu masalah. Bagaimana rupa generasi yang akan datang kalau kaum muda kita jadi macam begitu? Iya. Dari itu pertanyaannya adalah, apakah kaum muda kita masih komit, masih setia kepada komitmen mereka untuk terus bersangkut paut dengan Yesus Immanuel, atau sudah mulai merasa bisa mandiri, bisa jalan sendiri tanpa Tuhan? Dari itu saya setuju tema yang dibuat itu, karena itu menyangkut paut dengan ulang tahun. Iya. Jadi temanya tadi itu a commitment ya, a commitment to worship Jesus Immanuel faithfully. Ini bagian yang penting Om ya. Iya. Dan tadi kalau misalnya Om sempat singgung bahwa penyembahan dalam arti yang sempit itu betul-betul disesuaikan dengan budaya, maka sebetulnya kita nggak perlu terlalu banyak berdebat dengan caranya ya Om ya. Betul ya Om ya? Iya, tergantung banget. Kalau di Indonesia sendiri Om lihat kayak gimana? Apa ada perbedaan? Indonesia ini budaya gado-gado. Jadi mereka suka niru. Oke. Lihat di video orang menyembah Tuhan angkat tangan, semua ikut angkat tangan. Oh iya benar Om. Nggak ada, padahal orang Tionghoa yang angkat tangan itu. Iya. Orang Tionghoa tidak biasa tuh menyembah Tuhan angkat tangan, tidak biasa. Mereka kalau menyembah Tuhan itu sujud.
Pai Kui orang bilang. Iya, iya. Jadi Indonesia ini budaya gado-gado. Iya. Jadi itu saya lihat di Singapura waktu saya hadir dalam satu acara full gospel. Saya waktu orang menyembah Tuhan saya perhatikan orang India tidak angkat tangan. Iya. Memang gayanya begitu Om ya. Saya bilang ini orang setia kepada budaya dia. Padahal pendeta besar, bukan pengerja kau, pendeta besar. Tetap dia begini. Ya, budayanya seperti itu berarti Om ya. Nah itu di gereja kita juga begitu. Saya lihat ada banyak orang ikut-ikutan, angkat tangan, malah disuruh angkat tangan lagi. Iya. Sebenarnya terserah dari rasa budaya mereka. Waktu saya ke Bandung, itu gereja kita ini belum tepuk tangan. Iya. Nggak ada tepuk tangan. Saya tanya pada satu dua majelis yang tidak tepuk tangan, dia bilang saya masih rasa risih. Iya. Sebenarnya tepuk tangan itu apa coba? Luapan ekspresi gitu Om ya. Aplaus kan? Aplaus ya. Aplaus. Pertama aplaus, yang kedua itu apa namanya? Ketukan. Ketukan, ya. Ketukan, Ritme ya. Iya. Ritme. Iya. Jadi ada yang tidak tepuk tangan, tapi tepuk kursi gitu Om ya. Mungkin Yosef atau siapa sudah pernah ke Jerman. Orang Jerman tepuk meja. Mereka tidak tepuk tangan. Jadi kalau mereka beri aplaus, meja yang diketok. Iya. Ada yang tepuk kaki. Ada yang tepuk paha. Iya. Atau ada yang gini juga ya Om ya. Iya. Ada yang bukan tepuk tapi gosok tangan. Ada juga ya gosok tangan. Gosok tangan. Iya. Ya itu. Jadi kalau gitu saya jadi ngerti Om kenapa orang Korea itu seneng buat menari ya. Kalau orang Korea mungkin ekspresinya penyembahan dalam arti sempitnya begitu Om ya, dengan tarian. Oke. Jadi is okay banget teman-teman dengan gaya, dengan cara yang menurut teman-teman sesuai dengan budaya. Ya itu nggak perlu lagi loh kita ngomongin ya, kalau di luar kan banyak tuh Om, wah gereja ini begitu, gereja ini begitu. Nah, kalau tidak orang akan melawan hati nurani sendiri. Iya Om. Wah ini hati nuraninya menolak, tapi dia karena yang lain buat begitu dia ikut-ikutan. Iya benar. Ini fondasi yang bagus banget Om buat anak-anak muda. Nah Om, kalau misalnya nih dengan begitu banyak cara menyembah, ada begini begitu. Tapi ada nggak sih alasan yang paling kuat, alasan yang mungkin firman Tuhan kasih gitu Om ya buat kita, kenapa kita harus menyembah Om? Mazmur 40 ayat yang ke-6 dalam bahasa hari-hari itu harus satu alasan, satu motivasi yang kuat sekali. Saya kira ini yang memberi satu inspirasi kepada nyanyian Betapa Hatiku Berterima Kasih. Ya. Coba dibaca coba. Saya bacakan di versi Firman Allah yang hidup atau Living Bible. Mazmur 40 ayat 6. Bukan kurban bakaran atau kurban sajian yang sebenarnya kau inginkan dari umatmu. Kurban bakaran tidaklah mendatangkan sukacita ke dalam hatimu, tetapi engkau telah menerima pelayanan seumur hidupku sebagai persembahanku. Wah, bagus banget. Ya. Saya kira ini memberi inspirasi kepada nyanyian tadi itu. Iya, betul Om. Betapa Hatiku. Jadi waktu saya dengar nyanyian yang dinyanyikan, saya bilang orang yang menulis ini mengerti betul apa artinya menyembah Tuhan. Jadi dia merasa bahwa dia telah menerima kasih karunia Tuhan. Kalau kita membaca Mazmur 40 seluruhnya, itu ada cerita mengenai pengalaman Raja Daud
seperti dia jatuh dalam lubang sumur, sumur maut. Makin pasir maut katanya. Makin bergerak, makin masuk. Dia berteriak minta tolong, tidak ada yang menolong. Sampai Tuhan yang datang mengangkat dia, mengarahkan dia, memberkati dia. Lalu seperti biasa, manusia ingin berbuat sesuatu untuk menyatakan terima kasih dia. Dia mulai memikirkan domba yang mana, kambing yang mana, lembu yang mana, kecil atau besar. Makin besar rasa syukur, makin besar korban yang disediakan dan lain-lain. Tapi dia pikir-pikir akhirnya dia bilang tidak cukup semua. Sampai dia menyatakan inilah hidupku. Kalau dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa ayat Indonesia yang ke-7. Ayat yang ke-7. Kemudian aku berkata, lihatlah aku telah datang tepat seperti yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Dan aku senang sekali, ayat 8, aku senang sekali melakukan kehendak-Mu ya Allahku, karena hukum-Mu tertulis dalam hatiku. Ayat 6. Ayat 6, bukan kurban bakaran atau kurban sajian yang sebenarnya kau inginkan dari umat-Mu. Kurban bakaran tidaklah mendatangkan sukacita ke dalam hatimu, tetapi engkau telah menerima pelayanan seumur hidupku sebagai persembahanku. Oh, itu Living Bible. Living Bible, betul. Yang di bahasa Indonesia. Indonesianya, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran, korban Ya, ada istilah membuka telinga. Oh, iya. Melubangi telinga sebenarnya. Ya. Saya kira di antara budaya Tionghoa juga ada istilah itu. Jadi kalau anak yang sakit-sakitan, seolah dikasih kepada orang yang lain, supaya ini jangan jadi sakit atau lain-lain. Nah, untuk satu tanda bahwa anak ini adalah anak yang sudah dikasih kepada orang lain, itu dipasang anting-anting. Kalau perempuan, tidak usah lagi karena sudah ada. Tapi laki-laki dipasang anting-anting, dilubangi telinganya. Itu juga budaya Israel. Jadi Israel juga begitu, kalau itu dikasih kepada orang, kalau ada budak, itu kalau sudah dilubangi telinga, itu artinya budak seumur hidup. Milik tuannya berarti, Om? Ya, milik tuannya. Iya. Jadi ini satu motivasi yang baik. Dari itu dalam Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara sekalian yang saya kasihi, saya mohon supaya saudara memberikan tubuh saudara kepada Allah sebagai satu persembahan yang hidup dan suci, suatu persembahan yang menyukakan hatinya. Mengingat hal-hal yang telah dilakukannya bagi saudara. Apakah permintaan ini terlalu banyak? Ya, itu dalam bahasa hari-hari. Jadi Rasul Paulus memohon supaya jemaat di Roma itu mempersembahkan tubuh mereka, hidup mereka. Lalu ada pertanyaan, apakah kalau kita mengingat apa yang Tuhan sudah buat untuk kita, apakah permintaan ini terlalu besar, katanya. Nah, ini satu tanggapan yang baik. Jadi Rasul Paulus memohon, tapi Mazmur 40 itu tidak memohon. Tapi dia sendiri yang mengatakan, you have accepted the offer of my lifelong service. Jadi Tuhan telah menerima satu persembahan untuk melayani Tuhan seumur hidup. Jadi nyanyian betapa hatiku berterima kasih harus menjadi nyanyian komitmen buat semua kita. Bukan melayani pada hari Minggu saja atau hari tertentu saja, tapi seumur hidup, katanya. Jadi sebenarnya bukan dimohon, sudah seharusnya, sudah sepatutnya kita menyerahkan seluruh hidup sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi artinya, Om, sebetulnya kalau kembali kepada pertanyaan tadi, kenapa harus menyembah? Jadi sebetulnya memang sudah sepatutnya, sudah seharusnya itu, Om, ya. Manusia itu menyembah kepada Tuhan.
Jadi bukan ini Om ya, kalau kan ada banyak status Om yang mungkin hari-hari ini diklaim nih sama anak muda, sama anak Tuhan. Wah, saya kan anak Tuhan, saya anak Tuhan gitu. Tapi artinya tidak menghilangkan status juga bahwa kita adalah hambanya ya, begitu Om ya. Dan Tuhan adalah Tuhan, begitu Om. Ya. Jadi setiap orang yang telah ditebus oleh Tuhan, itu adalah milik Tuhan. 2 Kor 5. Oke, 2 Korintus 5 Om. Ayat 14 dan 15. Living Bible atau Bahasa Indonesia aja. Oke, baik Om. Ayat 14 dan 15 ya, 2 Korintus 5. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, jadi orang kalau ikut Yesus, menyembah Yesus, menyerahkan hidup kepada Tuhan, itu ada alasan yang kuat karena Tuhan sudah mati ganti kita. Tuhan sudah berkorban untuk kita. Ya. Ada satu kesaksian di Afrika, dikisahkan oleh seorang misionari. Ada seorang misionari bertemu dengan seseorang yang ditinggalkan oleh binatang buas, hampir mati. Dia bawa orang ini pulang, diobati, dirawat, sampai orang ini baik. Orang ini minta pulang. Kenapa pulang? Oh, saya mesti pulang katanya. Dia pulang, tapi beberapa hari kemudian dia kembali lagi dengan beberapa anak, beberapa istri, beberapa anak, dengan kambing, domba, dengan semua harta mereka semua. Dia bilang, sudah menjadi adat sudah menjadi budaya dan adat di negeri kita ini, siapa yang menolong seseorang sehingga dia tidak mati, maka dia dan keluarga dia, harta dia menjadi milik orang itu. Jadi coba bayangkan, coba lihat. Hari itu juga dibentuk satu gereja. Dia, beberapa istri dia, karena banyak istri, anak-anak dia, jadi satu gereja. Karena mereka merasa bahwa kalau bukan ditolong, dia sudah mati. Nah, kita juga demikian. Pemasal 40 itu sudah seharusnya mati. Dia berteriak minta tolong, tidak ada yang menolong. Sampai Tuhan menolong dia. Tuhan yang angkat dia. Tuhan tidak tanya, kamu gereja di mana? Kamu sudah baca ini atau baca itu? Tuhan tolong, sesudah Tuhan tolong. Tuhan arahkan kakinya. Tuhan memberkati dia. Dan itu tanggapan dia. Jadi secara umum orang yang menyembah Tuhan adalah orang yang menikmati kasih Tuhan. Secara khusus, sempit, itu tanggapan terhadap kehadiran Tuhan. Jadi worship is sensing and responding to the presence of God. Sensing and responding to the presence of God. Itulah worship dalam arti yang sempit. Dalam arti yang luas, worship God with the beauty of holy life. Itu arti yang luas. Jadi kalau kita merasa bahwa kita telah menikmati kasih Tuhan, maka kita merasa kita bukan milik kita sendiri, kita adalah milik Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita ikut Tuhan, kita komit untuk melayani Tuhan dan lain. Itu karena kita telah menerima kasih Tuhan. Tadi itu pertanyaan Daud tadi, Rasul Paulus tadi. Mengingat apa yang Tuhan telah buat untuk kita, apakah permintaan ini terlalu besar katanya? Dalam bahasa Indonesia, demi kasih karunia Tuhan katanya. Mengingat kasih karunia Tuhan, mengingat apa yang Tuhan sudah buat untuk kita, apakah terlalu besar permintaan saya ini katanya? Itu. Iya Om, bagus banget ya, sebetulnya udah ada ayat-ayat di Alkitab itu, di firman Tuhan itu yang secara jelas itu sebetulnya ya. Cuman
ya mungkin kita ya, anak-anak muda juga, generasi muda perlu lebih menggali lebih jauh. Karena sebenarnya ini ayat yang udah sering banget, bener nggak sih? Dari khotbah ke khotbah, dari firman Tuhan ke firman Tuhan ya, tentang ibadah yang sejati. Nah, tapi hari ini kita dapat pemahaman lebih dalam, dikasih pengertian, percaya juga ini hikmat nih untuk kita semua. So, Om, kalau misalnya nih tadi kan Om sempat udah singgung nih, jadi sebenarnya kalau di dalam arti sempit, arti luas dari penyembahan, artinya nggak cuma hari Minggu ya Om ya, tadi Om udah sempat singgung itu. Ada nggak sih Om, kalau waktu-waktu tertentu yang, kalau penyembahan dalam arti sempit itu harus gini, harus hari Minggu, atau misalnya, kan kalau kayak tadi gitu Om, hari Minggu. Tapi kalau misalnya ada juga nih, penyembahannya di rumah setiap pagi, itu boleh juga Om ya? Oh, boleh saja. Jadi gereja itu lain dari bait Allah. Bait Allah itu pusat ibadah. Oke. Orang mau beribadah kepada Tuhan, datang ke bait Allah. Jadi sekarang bait Allah tidak ada, jadi masalah besar. Iya. Mereka punya domba, mereka punya kambing, lembu, tidak bisa dikorbankan. Karena harus dikorbankan di tempat di mana ada bait Allah. Iya. Mereka tidak mau terima bahwa Yesus adalah bait Allah. Dari itu saya pernah ditanya, apakah bait Allah akan dibangun? Saya bilang tidak perlu. Iya. Karena bait Allah adalah Yesus Immanuel sendiri. Karena sekarang karena Yesus sudah ada, maka kita tidak perlu cari bait Allah lagi. Dan yang kedua, kalau bait Allah dibangunkan lagi, itu artinya perang dunia. Mungkin bukan perang dunia saja, perang alam semesta. Iya. Perang besar itu Om ya. Perang besar. Iya. Jadi, tapi gereja itu bukan bait Allah. Meskipun ada beberapa gereja yang masih menganggap demikian. Sesuai dengan iman dia, ada masih beberapa orang juga tertolong dengan prinsip-prinsip yang sebenarnya tidak benar. Gereja adalah pusat kegiatan Kristiani dalam segala bentuk. Sekarang ada pandemi COVID, bentuk online. Tapi rekaman kan masih di gereja. Ini pusat kegiatan. Nanti kalau tidak ada masalah pandemi lagi, kita bisa kumpul di gereja lagi. Tapi bukan pusat ibadah. Dalam visi kita sedang mewujudkan satu gereja di mana ada persekutuan yang hidup dan nyata. Hidup dan nyata. Jadi hidup itu warm, hangat. Dan nyata. Nyata itu artinya orangnya ada. Bukan terdaftar saja. Bukan register saja. Tapi orangnya ada. Bukan juga virtual. Karena ada orang sudah meninggal, bisa diputar lagi kan? Iya. Jadi kata virtual, kata online, itu maya. Iya. Kita bisa, jadi saya lihat di kamus, kenapa dipakai kata virtual? Bertemu tapi tidak bertemu. Iya Om. Bertemu tapi tidak bertemu. Bertemu kita lihat, mungkin sekarang bisa bicara. Tapi tidak bertemu sebenarnya. Ada orang yang sudah meninggal juga, masih diputar lagi. Bertemu, tapi orangnya sudah gak ada. Nah, ini virtual. Tapi yang dimaksud dengan nyata, real, itu bukan saja terdaftar, tapi juga ada.
face to face. Istilah sekarang tatap muka. Jadi bila mana tidak ada masalah larangan, tidak ada masalah transport, tidak ada masalah-masalah yang sakit dan lain-lain, ya kesempatan yang baik untuk kita bisa bertemu face to face. Tetapi lagi sekali, bukan pusat ibadah. Kita bisa beribadah di rumah seperti sekarang begini, secara online, karena gereja bukan pusat ibadah. Dimanapun kita berada, Tuhan ada di sana. Ya Om, jadi sebetulnya pusat kegiatannya, aktivitasnya ya Om ya. Tapi kalau hari ini kita terkendala atau mungkin terhalang tadi seperti yang Bapak Gembala sampaikan, ya kita masih bisa pada akhirnya untuk tetap beribadah atau menyembah Tuhan ya di rumah, seperti itu teman-teman. Dan Om, kalau misalnya tadi kita bicara tentang penyembahan dalam arti yang sempit, bagaimana menyembah Tuhan dalam konteks yang lebih sempit. Gimana Om dengan penyembahan yang seumur hidup nih, yang tadi Om juga udah kasih kita beberapa ayat, termasuk dari lagu Betapa Hatiku tuh yang persembahan seumur hidup, terus kemudian pakailah seluruh hidupku. Itu kayak gimana sih Om realnya? Karena kan di sini banyak anak-anak muda nih Om, yang which is kemungkinan sebagian besar juga masih sekolah nih Om, masih study di kampus atau ada yang baru lulus. Gimana caranya menyembah Tuhan di luar sana Om? Ya, saya mau sedikit jelaskan. Mengikut Kristus bukan sekedar menjadi orang yang beragama Kristen. Ada banyak orang yang menyebut diri agama Kristen. Saya bertemu satu orang di Hong Kong, sudah dibaptis, nama Kristen, namanya kalau tidak salah Daniel atau apa itu. Namanya Kristiani sekali. Ya. Tapi dia tidak ke gereja. Saya bilang, mengapa kamu dibaptis? Ya dia bilang kita sama-sama dengan anak muda yang lain ikut baptis, jadi saya juga didorong suruh ikut aja, saya ikut saja. Dikasih nama, ada surat baptisan dan lain. Nah bagi dia ini cuma sekedar agama Kristen, tetapi tidak ada sangkut paut dengan Yesus. Padahal yang disebut orang yang menyembah Yesus adalah orang yang bersangkut paut dengan Yesus. Jadi orang Kristen, coba lihat 1 Timotius 3 ayat 16. Bahasa Indonesia. Baik Om. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Jadi yang disebut orang Kristen adalah orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup dalam satu persekutuan dengan Yesus. Itulah satu kehidupan ibadah Kristiani. Jadi orang yang beribadah kepada Tuhan Yesus adalah orang yang terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup dalam satu persekutuan dengan Yesus. Kalau tidak, maka dia bukan orang Kristen yang sebenarnya. Jadi menjadi Kristen bukan sekedar mendaftarkan diri ke gereja. Saya ingat satu saudara, karena mau kawin, ya dia bukan Kristen, ikut dibaptis dan lain jadi Kristen. Kawin habis, berapa minggu kemudian dia datang kepada saya mau berhenti jadi Kristen katanya. Mau berhenti jadi Kristen. Oh saya bilang, kalau mau berhenti jadi anggota gereja, itu ke kantor gereja. Kalau mau berhenti jadi Kristen, lapor ke atas. Itu urusan ke atas. Karena kenapa orang di Amerika ada banyak yang masuk Islam? Karena cuma sekedar agama Kristen. Enggak ada sangkut paut dengan persekutuan dengan Tuhan Yesus. Padahal kita tidak bisa menyembah Tuhan tanpa persekutuan dengan Tuhan. Jadi orang yang ikut Yesus
orang yang menyembah Yesus adalah orang yang terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup dalam satu persekutuan dengan Tuhan. Ini memungkinkan dia menjadi orang yang mempunyai hidup yang kekal. Iya. Jadi teman-teman mungkin waktu tadi Om Almon cerita juga, kita mungkin keingetan ya, memang hari-hari ini ada banyak orang terjebak hanya kepada satu status agama atau keyakinan yang diakui oleh negara tapi akhirnya mungkin tidak diaku gitu ya di kerajaan Kingdom of God gitu loh teman-teman maksudnya ya. Jadi penting banget loh, ternyata nggak cuman kita percaya, mengaku gitu kan, terus kemudian jadi orang Kristen. Ternyata ada satu nih, kalau misalnya kita mau disebut sebagai worshiper, penyembah Tuhan, kita perlu hidup bersekutu dengan Tuhan. Itu penting banget teman-teman ya, penting banget. Dan itu artinya termasuk juga pada waktu kita lagi belajar, kita lagi ngampus ya, dengerin dosen, terus kita ngerjain ujian, itu termasuk berarti ya penyembahan. Ya, dalam praktek apapun juga yang kita kerjakan, dimanapun kita berada, kita ada hubungan dengan Tuhan. Jadi tema kita mengatakan youth itu tetap dalam komitmen mereka kepada Yesus Emmanuel, bukan kepada agama Kristen. Oh, bagus banget. Ya, saya tekankan itu. Jadi komitmen untuk tetap menyembah Tuhan, menyembah Yesus Emmanuel, bukan kepada agama Kristen. Mungkin satu waktu di Indonesia agama Kristen dilarang. Mungkin. Yeah. Saya berharap tidak. Yeah. Tapi mungkin satu waktu demikian, jadi tidak ada agama Kristen. Tapi orang yang menyembah Yesus adalah orang yang mempunyai keselamatan. Itulah orang Kristen yang sebenarnya. Iya. Wah, bagus banget nih Ini satu bekal, satu fondasi yang penting banget nih buat kita ya teman-teman semuanya, generasi muda. Jadi berangkat dari pengertian yang benar tentang worship, ada pengertian yang sempit, ada pengertian yang luas. Sekarang kita jadi jelas nih ya setelah dijelasin bahwa ya oke, yang sempit kita mungkin udah mulai terbiasa ya dengan rutinitas atau aktivitas yang biasa kita lakukan. Yang walaupun hari ini kita di rumah nih, tapi justru yang jadi menarik adalah waktu kita ngebahas tentang penyembahan dalam arti yang luas. Nah hari ini apapun yang lagi kita lakuin, status baik sebagai pelajar, sebagai karyawan, atau sebagai pebisnis, teman-teman dimanapun berada, itu yang dikatakan sama lagu Betapa Hatiku ya, yang ternyata diambil dari Mazmur 40. Melayani Tuhan seumur hidup ya, kita minta Tuhan pakai hidupku seumur hidupku. Itu bagus banget Nah jadi ini udah mau sampai pembahasan terakhir nih Kita pengen tanya juga nih sama Om Almon, kira-kira ada nggak sih ciri-ciri yang kelihatan ya orang-orang yang disebut true worshippers tuh kayak gimana sih dalam kesehariannya misalnya Ya, jadi kita kembali kepada prinsip dasar. Orang Kristen adalah orang yang percaya terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, hidup dalam satu persekutuan dengan Yesus Emmanuel. Coba lihat 1 Korintus 1 ayat 8 dan 9. Oke, 1 Korintus 1 8 dan 9. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus Allah, yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi menjadi Kristen bukan sekedar menjadi orang beragama Kristen, mendaftarkan diri sebagai orang beragama Kristen, ikut aturan-aturan Kristen, tapi masuk dalam persekutuan dengan anaknya. Itulah Kristen. Nah, orang yang terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka diampuni, mereka dapat hidup yang kekal, dan Roh Kudus. Roh Kudus ini mulai memproses satu kehidupan, sehingga ada lifestyle yang berbeda, mindset yang berbeda, apa yang saya sering sebut sebagai filosofi Kristiani. Filsafat Kristiani, hidup sebagai milik Tuhan.
hidup dengan satu beban yang harus dipikul, hidup dengan satu utang yang harus dibayar, dengan satu misi yang harus diselesaikan, hidup sesuai dengan hakikat, akan kelihatan. Yang kedua, mereka akan disiplin dalam latihan ibadah. Spiritual exercise ya. Di latihan ibadah akan disiplin dalam membaca Alkitab, berdoa, beribadah, melayani, berkorban, bersaksi, dan lain-lain. Jadi akan kelihatan. Nah itu minggu yang lalu ada khotbah mengenai OTG di gereja dan di luar gereja. Jadi ada banyak orang yang kelihatannya seperti orang Kristen tanpa ada gejala-gejala orang neraka, tanpa ada gejala-gejala orang yang akan masuk neraka. Tahu-tahu tidak dikenal oleh Tuhan. Karena mereka tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita walking with Jesus, living with Jesus, maka dimanapun kita berada akan nyata dalam kata-kata dan perbuatan kita. Apalagi dikatakan tadi, hidup sesuai dengan hakikat. Hakikat itu artinya keberadaan kita. Kamu adalah garam dan terang dunia. Kamu adalah saksi Kristus. Kamu adalah utusan Kristus. Kamu adalah anak Tuhan. Kamu adalah, bukan hendaklah kamu. Tapi kalau hendaklah kamu, itu masih ada choice. Tapi kamu adalah, ini hakikat. Sesuatu yang udah tertanam ya, melekat, jadi nggak bisa dicabut pasang ya. Jadi bukan hari Minggu pakai jubah gitu kan, terus kemudian Senin ganti pakai seragam sekolah, bukan kayak gitu teman-teman ya. Tapi satu jubah yang udah melekat, yang menjadi hakikat ya. Tadi Pak Almon udah singgung ya, Om Almon udah singgung tentang filsafat hidup Kristiani. Nah pengen tahu kayak gimana? Nah nanti pasti ada kesempatan yang lain ya buat kita bahas lebih dalam soal itu. Tapi yang kedua tadi juga menarik dan sederhana. Kalau kita mau pengen lihat nih kira-kira ciri-ciri orang the true worshippers tuh kayak gimana sih ya, penyembah yang sesungguhnya gitu kan. Nah salah satunya adalah kelihatan dari spiritual exercise. So kalau misalnya teman-teman hari ini gimana ya, aduh aku masih ngalamin banget nih berjuang untuk baca Alkitab dan sebagainya, tenang aja, semuanya berproses, tapi kita perlu mengusahakan teman-teman ya, untuk rajin berdoa, untuk punya saat teduh, baca firman Tuhan, dan kita juga boleh mengikuti ibadah-ibadah juga di gereja teman-teman, itu salah satu cirinya. Om, kalau dari Raisi pertanyaannya sama teman-teman dari Youth sih segitu Om, kalau dari Om sendiri ada apa yang mau ditambahin? Atau mungkin sebagai penutup? Saya katakan tadi, Bait Allah adalah pusat ibadah. Membuat banyak orang jadi pusing. Orang yang Yahudi sekarang jadi pusing. Tapi gereja adalah pusat kegiatan Kristiani. Pusat rekaman. Saya tanya rekaman di mana? Gereja, bagus. Karena ini pusat kegiatan. Ya. Tadi dia bilang ada mau syuting di luar, saya bilang jangan, di gereja. Bukan saja karena pandemi, tapi ini pusat kegiatan. Dan juga gereja adalah satu tanda kesaksian. Jadi orang lihat ada gereja, wah ada orang Kristen. Dan mungkin dia akan satu waktu akan mampir. Dan kalau sampai ada satu waktu ditanya, kamu sudah pernah mendengar Injil? Belum. Pernah melihat gereja tidak? Oh ada, di dekat rumah saya ada gereja. Ya. Apa artinya gereja? Tempat orang Kristen untuk berdoa katanya.
apa itu Kristen? Mereka percaya Yesus sebagai Tuhan. Oh, kamu tahu ya, kamu dengar. Kenapa kamu gak percaya? Ya ini kesaksian. Iya. Jadi pusat kegiatan dan juga kesaksian. Sehingga secara tidak langsung Injil diberitakan kepada orang yang lain. Apalagi kalau di Jawa, masjid yang pakai loudspeaker kan. Iya. Kalau di Sumatera Utara, Sulawesi Utara, gereja yang pakai speaker. Iya. Jadi orang bisa dengar khotbah, renungan, pakai speaker besar-besar. Iya. Kalau di Manado, Sulut, mungkin 100-200 meter ada satu gereja. Iya. Iya, betul banget Om. Jadi Om, berarti sebetulnya kita jangan terpatok sama gedung ya Om ya. Jangan ini, tapi kepada identitas kita sebagai penyembah gitu Om. Iya. Jadi kita masih bisa menyembah Tuhan di mana saja. Iya. Karena Yesus adalah bait Allah, dan apalagi 1 Korintus 6 1 Korintus 6 19-20 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi tubuh kita adalah bait Allah. Iya. Dimanapun kita berada, kita bisa menyembah Tuhan. Jadi lagi sekali, tidak berarti bahwa memang lebih enak menyembah Tuhan secara online, lebih santai kan? Jadi mungkin ada sampai tidur. Jadi kalau sampai pandemi COVID ini tidak ada lagi, saya usulkan kegiatan ibadah secara online tetap diteruskan. Jadi semua pemberitaan di gereja itu streaming. Karena ada banyak orang yang berhalangan, sakit, dan lain-lain, bisa mengikuti meskipun tidak bisa ke gereja. Selama kita masih belum dilarang, kita masih pakai gedung gereja. Suatu waktu mungkin akan dilarang. Online jalan terus. Baik Om. Ya. Jadi teman-teman udah lebih jelas ya tentang bagaimana kita sebagai anak muda dari semuda mungkin ya kita perlu punya yang namanya komitmen untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita setia, untuk kita boleh menjalani satu kehidupan yang betul-betul yang namanya true worshipers ya. Tadi ada beberapa ayat juga dan berharap setelah bincang-bincang kali ini kita boleh punya satu gaya hidup yang lebih jelas, bersekutu dengan Tuhan ya, dengan spiritual exercise-nya juga. Om, mungkin segitu aja Om. Baik juga kalau misalnya kita tutup dengan doa sebelum kita nanti kembaliin lagi ke MC-nya Om. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan pimpin dari tahun ke tahun dalam pelayanan kaum muda. Sehingga tidak terasa kami telah boleh bersyukur untuk hari ulang tahun kaum muda yang Tuhan beri kesempatan pada kami pada kesempatan ini. Kami telah mendengar percakapan mengenai menyembah Tuhan. Ampuni kami Tuhan, karena seringkali kami juga salah sangka dan salah kira mengenai persembahan penyembahan. Biar Tuhan luruskan, murnikan motivasi penyembahan kami, sehingga kami benar-benar menjadi orang yang bukan sekedar beragama Kristen, tapi menjadi orang yang hidup dalam satu persekutuan dengan Tuhan, mengikut Tuhan, menyembah Tuhan dimanapun kami berada. Terutama untuk kaum muda yang akan menjadi generasi penerus, kami tidak mau
kaum muda kami menjadi seperti kaum muda di tempat yang lain, di mana mereka sudah tinggalkan gereja, merasa tidak perlu ke gereja lagi, karena merasa juga sudah makmur, pintar, kaya, maju. Tuhan tolong kami semua, supaya kami semua tetap setia, komit kepada komitmen kami untuk menyerahkan hidup kami melalui Tuhan seumur hidup, dimanapun kami berada, dalam pekerjaan apapun juga yang kami kerjakan, karena kami tahu kami bukan milik kami sendiri, tapi milik Tuhan. Kami mau hidup dengan Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Tuhan memberkati pengurus kaum muda, semua kaum muda dan remaja, memberkati, dan Tuhan mengarahkan dalam semua pelayanan, sehingga mereka boleh dipersiapkan menjadi generasi penerus yang lebih baik, yang lebih memuliakan nama Tuhan, yang lebih meninggikan nama Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi satu generasi penerus yang lebih melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Hidup dengan satu filsafat hidup Kristiani yang alkitabiah, yang hidup yang disiplin dalam latihan ibadah. Kami serahkan semua karena kami tahu Tuhan adalah gembala kami yang baik. Tuhan memberkati dengan anugerah Tuhan yang selalu cukup, kasih yang tidak berkesudahan, kuasa karena persekutuan yang Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih sebelumnya. Makasih banyak Om Almon. Yang di rumah, teman-teman dimanapun berada, kita semua pastinya udah belajar sesuatu. Dan segitu aja bincang-bincang di living roomnya, di talk show yang diadain di HUT-nya Youth Shalom. Kami mau pamit dan kami akan kembalikan ke MC-nya Lala dan Jose. Yes, thank you Kore dan juga thank you Opa Almon untuk membawa firman-nya. Menurut lu tadi gimana, La? Memberkati banget ya. Yep, Ternyata guys, penyembahan tuh gak cuma hari Minggu doang, di gereja doang, tapi setiap hari kita, dimanapun, di sekolah, di kerjaan, apapun yang kita lakukan, itu adalah penyembahan buat Tuhan. Nah, kita punya challenge nih buat kalian para kaum giveaway yang udah nungguin nih. Apa nih challenge-nya? Challenge-nya tuh gampang banget. Kalian tinggal story di Instagram kalian lagi nonton acara HUT Youth ini. Dan jangan lupa mention juga @shalom.youth, pakai hashtag #TheTrueWorship. Dan pakai caption juga yang kocak dan unik. Ya, caption itu harus kesan kalian yang paling wow selama kalian ada di Shalom Youth. Contohnya apa nih? Contohnya, ini, BTW ini kejadian beneran ya. Jadi waktu itu anak-anak lagi pada ngumpul nih di poskonya Shalom Youth. Terus ada Roni juga. Terus tiba-tiba secara random banget ada tikus. Cuk, masuk gitu ke celananya, bener-bener kayak gitu. Pokoknya harus yang kocak dan unik kayak gitu ya. Oh, kayak gitu contohnya ya. Ya, karena keunikan, kekocakan adalah kriteria penilaian kita juga. Ya, oke. Kalau gitu kita tunggu story kalian 1 kali 24 jam sejak sekarang ya. Ya, dan pemenangnya ini akan diumumin di IG story-nya shalom.youth. Oke, sebelum kita mengakhiri acara ini, kita akan dengerin dulu pesan-pesan dari Ketua Youth kita, Joseph Christian. Dan kita mau ngingetin ya. Jangan lupa untuk tetap ibadah setiap hari Minggu. Untuk komsel juga setiap hari Jumat. Dan untuk ikut doa MIT setiap hari Rabu 2 minggu sekali. Jangan lupa stay healthy dan stay safe. Oke, gua Lala. Gua Jose. Kita pamit. Bye. Happy birthday Shalom Youth. Senang rasanya bisa menyapa teman-teman semua secara online dari studio gereja ini. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua tetap sehat dan tetap menjaga kesehatan masing-masing dan juga orang-orang terdekat. Tahun ini kita boleh merayakan ulang tahun Youth secara online. Kita masih bersyukur bisa merayakan walaupun gak ketemu secara langsung, gak ketemu bareng-bareng di gereja untuk merayakan. Tapi lewat HUT Youth ini yang temanya adalah The True Worship, a commitment to worship Jesus Emmanuel faithfully. Kita boleh semakin belajar lagi, semakin diingatkan lagi dan diberikan pengertian lagi lewat talk show yang sudah kita dengar tadi, bahwa penyembahan itu bukan saja hanya di satu waktu dan di satu tempat kita menaikkan pujian,
bernyanyi untuk Tuhan dan menaikkan tangan kita untuk Tuhan, tetapi keseluruhan hidup kita itu adalah bentuk penyembahan kita untuk Tuhan. Baik saat kita sekolah, kuliah secara online, kita bekerja, work from home, sikap kita di rumah dengan orang tua kita, adik kakak kita, teman-teman kita, dan dimanapun kita berada, setiap hari kita, itu adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Dan lewat acara ulang tahun ini juga, kita diingatkan lagi bahwa setahun sudah berlalu lagi. Bagaimana komitmen kita, teman-teman? Bagaimana semangat kita? Bagaimana passion kita untuk terus mengikut Tuhan, menyembah Dia, dan melayani di bidang kita masing-masing dengan setia. Terakhir, teman-teman, saya mau ngucapin big thanks, special thanks, dan thank you so much buat teman-teman panitia, teman-teman pelayan juga yang udah kerja keras buat HUT Youth ini bisa ditampilkan secara online. Sekali lagi, happy birthday Shalom Youth. Tetap setia, tetap semangat dalam mengikut Tuhan dan menyembah Tuhan lewat kehidupan kita. God bless you. Shalom. Saya bersyukur masih ada kesempatan, dan kadang-kadang saya berpikir apakah ini satu kesempatan yang terakhir buat saya untuk ambil bagian dalam perayaan Hari Ulang Tahun Kaum Muda di tengah-tengah pandemi COVID-19 sekarang ini. Tapi saya bersyukur karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan, karena perlindungan Tuhan, saya masih ada sebagaimana saya ada sekarang, masih terlindung. Bukan karena saya cukup muda, cukup kuat, cukup disiplin, cukup sehat, tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Tema kaum muda kita itu menyatakan mereka ingin setia kepada komitmen mereka kepada Tuhan. Ini baik sekali, jelas, tegas. Jadi jangan cuma setia kepada gereja dalam tanda petik, tapi setia kepada Yesus Immanuel. Karena gereja satu waktu mungkin tidak ada lagi, tapi Yesus Immanuel tetap ada. Tetap setia kepada Yesus Immanuel dimanapun kita berada. Atas nama majelis dan seluruh jemaat, saya mengucap selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Mari semua saudara-saudara dimanapun saudara berada, kita mau berdoa menutup acara ini. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Tuhan punya rencana yang baik buat kaum muda kami. Tuhan masih menyertai, melindungi sampai saat ini. Dan Tuhan juga telah memberi pengarahan melalui percakapan yang ada dan semua pembinaan. Biar Tuhan mempersiapkan mereka boleh menjadi generasi penerus yang lebih baik, yang akan meneruskan misi yang Tuhan berikan kepada kami semua. Tuhan memberkati, memberi kebijaksanaan, memberi motivasi yang murni, memberi iman yang sederhana, memberi visi yang jelas, memberi hati yang rendah hati, tulus dalam semua pelayanan, sehingga kaum muda kami boleh menjadi satu kaum muda yang tetap dengan komitmen mereka dimanapun mereka berada, setia kepada komitmen untuk menyembah Tuhan, menyembah Yesus Immanuel, bukan sekedar menjadi orang yang beragama Kristen, supaya mereka semua boleh menjadi satu kesaksian bagi nama Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati dengan anugerah Tuhan yang selalu cukup, kasih yang tidak berkesudahan, kuasa karena persekutuan yang Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.